Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa bika nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, aku subdikri yang saya muliakan, sahibil haja, Bapak Kiai Haji Junaidi sebagai tuan rumah di acara malam ini, dan juga kepala Bapak Desa dan para tokoh lainnya yang saya hormati dan saya takzimi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita bisa bermuajah, berkumpul bersama, sama-sama mendengarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, amin. Dan juga hidayat taufik diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi umat yang betul-betul baik, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beserta sahabat-sahabatnya, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa merayakan Isra wal Mi'raj, memperingati Isra wal Mi'raj yang mana kata orang Arab Rajabiyah, terjadi pada bulan Rajab malam 27. Terjadi peristiwa yang sangat luar biasa dahsyat. Ini menyangkut keimanan kita semua. Bahkan pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribuan orang keluar dari Islam. Mendengarkan cerita ini Isra wal Mi'raj, ribuan orang keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Karena pada zaman dahulu setelah dipikir dengan akal, sulit untuk dijangkau akal. Tapi pada zaman sekarang semuanya masuk akal, Pak. Ini mohon maaf saya sedikit canggung ya berbahasa Indonesia ya. Karena saya kira di sini harus bahasa Madura, nggak apa-apa. Di sini katanya tadi harus bahasa Melayu. Saya bahasa Upin Ipin nggak tahu, Pak. Dan biasanya bisanya cuma bahasa Indonesia, itu pun sekedar. Tapi alhamdulillah, yang penting kita bersama bermuajah dengan senyuman penuh cinta, sama-sama saudara, bersaudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hidup kita tersenyum bangga kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya juga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin, Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, sebenarnya Rajabiyah ini dirayakan ada alasannya oleh para ulama. Kenapa ada Rajabiyah? Kenapa ada Isra wal Mi'raj? Kenapa selalu memperingati Isra wal Mi'raj? Karena di Isra wal Mi'raj ini ada hikmah yang banyak. Salah satunya tentang sholat. Sebenarnya bulan ini adalah bulan ulang tahun sholat. Jadi percuma merayakan atau memperingati Isra wal Mi'raj tapi yang hadir tidak sholat. Jadi diusahakan kalau kita membahas tentang bulan Rajab, tentang Isra wal Mi'raj, kita semuanya menjadi orang yang melaksanakan sholat. Karena begini, Pak, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, atau kama qala. Di hadis disebutkan kelak pertanyaan pertama seorang hamba bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan sedekah,
bukan berbakti pada orang tua, bukan berbakti kepada guru, tapi yang ditanyakan pertama adalah tanpa sholat semuanya tertolak. Tanpa sholat semuanya tertolak. Jangan pernah bermimpi untuk masuk surga apabila meninggalkan sholat. Bagaimana kita mau masuk surga sedangkan kita diciptakan Allah, kita diciptakan tiada lain kecuali menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sedangkan kita meninggalkan Allah dan melupakan Allah. Sampai ada zahir hadisnya itu, barang siapa yang tidak sholat berterusan dengan sengaja, hukumnya kafir. Beruntung ada ulama yang berpendapat tidak kafir, dosa besar. Cuma orang tersebut butuh taubat kepada Allah dan bisa melaksanakan sholat lagi, insya Allah menjadi orang baik. Makanya saya sering berpesan kepada teman-teman, kalau ada keluhan gimana kerja saya ini belum lancar yai, gimana Gus saya ini belum jadi orang baik, saya punya kebiasaan tidak baik, saya tanya pertanyaan yang pertama, Anda sholat nggak? Saya masih belum pantas untuk melaksanakan sholat, saya orang buruk, gimana saya mau sholat, nanti diketawain malaikat. Pak, malaikat bukan sama seperti kita yang terkadang suka nyinyir. Malaikat tidak suka nyinyir, Pak. Walaupun malaikat suka ditipu sama kita, jam tengah malam bangun, jam 2 bangun ke kamar mandi sama malaikat dikira mau sholat malam, ternyata cuma kencing. Setelah itu tidur lagi. Malaikat itu bukan sama seperti kita. Malaikat tidak pernah melanggar aturan Allah. Malaikat selalu mengabdi kepada Allah. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Tanpa sholat tidak akan jadi apa-apa. Coba kita lihat, orang yang sudah biasa meninggalkan sholat, sebelum dia meninggal pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Ini adalah ulang tahun sholat. Yang kedua, banyak hikmah di situ. Nanti insya Allah saya akan sebutkan hikmahnya apa saja dan bagaimana perjalanan Rasulullah menuju Isra wal Mi'raj. Tapi sebelum kita menuju cerita Isra wal Mi'raj, mari lembutkan hati kita dengan cara mencintai dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ada cerita tentang orang Yahudi. Ini bukan Muslim, tapi Yahudi, non Muslim. Salah satu orang Yahudi dulu yang tinggal di negara Syam, kurang lebih Iran atau Suriah, antara Iran dan Suriah. Dia itu agamanya menganut agama Yahudi. Setiap hari Sabtu orang Yahudi itu tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari ikan, tidak boleh bertani, tidak boleh mencari uang. Beruntung umat Nabi Muhammad hari apapun boleh cari uang asalkan jangan tinggalkan sholat. Yang namanya cari uang seumpamanya nggak ada liburnya, nggak apa-apa untuk umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi hari Sabtu nggak boleh cari ikan, hari Sabtu nggak boleh bekerja, nggak boleh cari uang. Dan orang tersebut, pemuda tersebut pergi ke kuil. Daripada nganggur, kerja nggak boleh, harus beribadah, pergi ke kuil. Tiba-tiba buka kitab Taurat. Kitabnya orang Yahudi itu Taurat. Buka Taurat, langsung menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad orangnya ahsanan nas khalqan wa khuluqa, paling baiknya orang, akhlaknya dan rupanya Rasulullah itu yang terbaik, tertampan, akhlaknya lemah lembut, orangnya pemaaf, orangnya murah hati, dermawan. Selalu disebutkan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata aturan di orang Yahudi, kalau menemukan sifat Nabi Muhammad wajib disobek lalu dibakar. Setiap 4 halaman menemukan sifat Nabi Muhammad, dirobek lalu dibakar. Setiap 4 halaman disobek lalu dibakar, disobek dibakar, lalu disobek dibakar. Pada akhirnya pemuda tersebut berpikir, ini kalau disobek semua Taurat ini bisa habis.
Karena setiap buka halaman ada sifat Nabi Muhammad. Ini bagaimana caranya? Ini bagaimana solusinya? Pada akhirnya pemuda tersebut membacanya. Dan pada akhirnya masuklah sanubari cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dan dia mulai terjatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ternyata di Taurat juga menyebutkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Saya penasaran siapa Nabi Muhammad. Kok seelok ini, kok sebaik ini, kok setampan ini. Lalu apa alasan orang Yahudi ini membenci Muhammad? Pada akhirnya bertanya kepada sahabatnya, sahabatku, Muhammad itu siapa? Jangan coba-coba Anda mengenal Muhammad. Jangan coba-coba Anda bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu orangnya pembohong. Muhammad itu orangnya licik. Kamu tahu dari siapa? Sedangkan kitab kita, kitab suci kita di Taurat menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Pada akhirnya temannya, sudah nggak usah temui Nabi Muhammad. Dan cerita ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak kuat rindu terhadap baginda, pemuda Yahudi itu tiba-tiba berangkat naik onta, bukan naik speedboat kayak tadi, Pak. Ini naik onta, Pak. Perjalanan 2 bulan 3 bulan menuju kota Madinah, kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah nyampe ke kota Madinah, bertemu dengan pemuda yang tampan dan mirip dengan kriteria yang disebutkan di kitab Taurat. Lalu langsung berkata, engkau adalah Muhammad. Dan pemuda tersebut yang ganteng, yang tampan, tiba-tiba menangis, Pak. Ternyata siapa? Bukan Nabi Muhammad, tapi Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Menangis Sayyiduna Salman Al-Farisi. Kenapa Anda menangis? Sayyiduna Salman Al-Farisi langsung berkata dalam hatinya, ya Allah, baru kemarin Nabi Muhammad wafat. Ternyata Nabi Muhammad sudah wafat baru kemarin, 3 hari yang lalu. Ini bagaimana kalau saya mengaku bukan Nabi Muhammad? Pemuda ini akan balik ke negaranya dan nggak jadi masuk Islam. Tapi kalau saya tidak bilang kalau Nabi Muhammad sudah wafat, maka saya berbohong. Dan pada akhirnya pemuda itu, Sayyidina Salman Al-Farisi, sudah, kamu gak usah tanya saya Muhammad atau bukan, ayo ikut kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajaklah ke satu tempat yang mana di situ tempat para sahabat sambil menundukkan kepala bersedih, dalam keadaan takziah, dalam keadaan bersedih, duka karena ditinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pemuda Yahudi masuk, Assalamualaikum ya Muhammad. Kaget semuanya, Pak. Langsung berkata sahabat-sahabat Nabi, wahai pemuda, tolong jangan sakiti aku lagi. Saya baru kehilangan Nabi Muhammad dan Anda masuk ke ruangan ini mengucapkan salam kepada Muhammad, sedangkan kita lagi bersedih kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menangis. Dan pemuda itu, pemuda Yahudi, langsung berkata, langsung menghadap ke langit, wahai Tuhanku, kenapa aku diciptakan kalau memang saya tidak bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai ibuku, kenapa saya dilahirkan kalau nasib saya seperti ini? Saya merindukan seorang Nabi yang sangat tampan, akan tetapi saya tidak bisa melihatnya. Semua sahabat menangis, Pak. Semua sahabat menangis. Dan pada akhirnya pemuda Yahudi tersebut langsung berhenti dari nangisnya, langsung bertanya, apakah ada salah satu sahabat Rasulullah di sini? Karena di kitab saya di Taurat juga menyebutkan sifat-sifat sahabat Rasulullah. Langsung mendekat, kamu adalah Ali. Ternyata Sayyidina Ali, iya saya Ali. Saya menemukan sifatmu di kitab At-Taurat. Ternyata, Pak, di Taurat itu juga bercerita tentang sifatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Terus tiba-tiba, tolong ceritakan bagaimana sifat-sifat baginda, kriteria baginda Nabi Muhammad, apakah sesuai dengan yang saya baca di Taurat?
disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ahsanan nas, paling baiknya orang, paling tampannya orang, wa ajwadan nas, paling dermawannya orang, wa asja'an nas, paling pemberaninya orang. Itu adalah Rasulullah. Rasulullah ini mencintai orang miskin, Rasulullah ini tidak sombong, Rasulullah ini rendah hati. Idza da'ahul miskin ajabah, apabila ada orang miskin memanggil Rasulullah, Rasulullah langsung menjawab. Bahkan Rasulullah datang ke undangan seorang hamba, Rasulullah ini tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Bahkan Rasulullah ini pernah makan satu piring dengan orang penyakit buta. Sedangkan kita sekarang Pak, cuma kaya sedikit, makan sama orang miskin, ini kok makan sama saya, sana. Astagfirullahaladzim. Padahal baginda Nabi Muhammad duduk di tanah bersama para sahabat, sampai salah satu ada salah satu orang Arab yang mencari Nabi Muhammad dari luar dan masuk ke Masjid Nabawi. Mana Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad duduk bersama sahabat, sejajar dengan para sahabat. Saya kira Muhammad itu duduk sama seperti raja. Tapi tidak, Nabi Muhammad bukan seorang raja, tapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang, yang mana pengorbanannya untuk umatnya. Dari itu orang Yahudi sambil menangis, tolong, kalau memang saya tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, apakah ada sisa baju Nabi Muhammad? Karena di kitabku Taurat menyebutkan bahwa bau harumnya Nabi Muhammad akan tersisa. Ternyata Sayyidina Ali menyuruh Sayyidina Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, tolong ambilkan baju Rasulullah, tolong minta kepada Fatimah. Ternyata Sayyidina Salman Al-Farisi itu berangkat langsung ke rumahnya Sayyidina Ali, ngetok pintu, ternyata ada anak kecil menangis di dalam rumah atau kediaman baginda Nabi Muhammad. Langsung Sayyidatina Fatimah menyaut dari dalam, ada apa? Siapa yang mengetok pintu? Seorang anak yatim. Karena seperti anak yatim Pak, ditinggal baginda Nabi Muhammad. Saya adalah Salman Al-Farisi, disuruh mengambil baju Rasulullah. Ada apa? Ada pemuda Yahudi, diceritakan bahwa ada orang Yahudi datang ke kita dan lalu meminta untuk memakaikan baju Rasulullah, lalu diambil baju Rasulullah. Ternyata Pak, baju baginda Nabi Muhammad setelah diambil banyak bolongnya Pak, dan dijahit dengan kayu kurma. Dari saking sederhananya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bajunya bolong dijahit, ditempel. Coba ada nggak di antara kita sekarang bajunya bolong ditempel tidak malu untuk dipakai di keramaian? Ada nggak? Semuanya bagus Pak bajunya. Kibong sombong meloloh. Enggak Pak, enggak meloloh. Rasulullah bajunya itu ditempel. Dari saking sederhananya Rasulullah dijahit. Ternyata Sayyidina Salman Al-Farisi langsung berlari menuju Sayyidina Ali, lalu baju tersebut dikasihkan ke pemuda Yahudi tersebut, langsung dipeluk bajunya dan dicium bau baginda Nabi Muhammad yang sangat harum. Apabila baginda Nabi Muhammad mengusap kepala anak yatim, baunya membekas 1 minggu. Apabila Nabi Muhammad melewati gang-gang kecil, bau harumnya Nabi Muhammad membekas 3 hari. Lalu orang Yahudi tersebut minta diantarkan ke Sayyidina Salman Al-Farisi. Wahai Farisi, antarkanku kepada maqbarah atau makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantarkan ke Masjid Nabawi, langsung berziarah kepada baginda Nabi Muhammad, langsung mengangkat tangannya dan menghadap ke langit. Ya Allah, demi orang ini, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, dan saya juga bersaksi tiada nabi, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Tapi ya Allah, kalau memang Islamku dikabulkan dan diterima, saya ingin malam ini untuk mencabut nyawaku sehingga mataku tidak akan pernah melihat orang kecuali baginda Nabi Muhammad, dan saya merindukan Nabi Muhammad. Lalu orang Yahudi tersebut seketika langsung meninggal.
dari saking cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, Pak. Alhamdulillah kita bukan Yahudi, Pak. Kita Muslim, Pak. Semoga bukan Muslim turunan, Pak. Muslim turunan itu bagaimana? Kenapa engkau Islam? Saya yakin kepada Allah, saya beriman. Bukan seperti itu. Kenapa engkau Muslim? Ayah saya Muslim. Ya ikut aja. Islam KTP. Di KTP-nya Muslim tapi tidak sholat. Di KTP-nya Muslim suka ngomongin orang. Di KTP-nya Muslim suka menghujat orang. Di KTP-nya Muslim suka nyinyir kepada orang. Di KTP-nya Muslim tidak mencontohkan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat enggak sholat, puasa enggak puasa, santunan enggak santunan. Apabila mendengar kabar Islam dinista, langsung teriak, ambil celurit, bela Islam, padahal dirinya enggak sholat. Sip masjid, yang pandai Madura sip masjid, sholat enggak sholat, dikit-dikit ada kabar bahwa ini speaker masjid katanya dilarang. Wah, dilarang. Wah, wajib ini ditentang. Padahal dirinya nggak pernah sholat ke masjid. Ada adzan nggak dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil rokok, gimana? Ayo kerja, ngomongin uang terus. Sholat itu nggak mendengarkan azan itu nggak berhenti. Pas ada kabar yang nggak baik, dia ikut-ikutan membela, seakan-akan pahlawan. Ingat Pak, al-Islam dinun nizam. Islam ini agama yang punya aturan, la dinul fawdha, bukan agama yang amburadul. Makanya kita sekarang Isra wal Mi'raj, ayo buka hati, mana yang wajib didahulukan dan mana yang sunnah setelah wajib dan mana yang haram kita tinggalkan. Jangan sampai kita keluar masuk pengajian tapi bukan tambah baik, malah cuma bisa ngomongin adem makanya rasanya. Gayanya baru naik ke mimbar, gayanya ternyata kurus ya, krempeng misalnya. Itu bukan tambah baik. Jangan sampai kita keluar dari pengajian kita masih punya sifat buruk. Mendinganlah berkurang. Keluar masuk pengajian, keluar masuk maulid, keluar masuk tahlil, tapi tidak pernah mencontohkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita angkat kesadaran kita bangkitkan kesadaran kita taruh nama Nabi Muhammad dan siapa Nabi Muhammad dan sifat Nabi Muhammad di hati kita, biar kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Begitu kehidupan Nabi Muhammad yang sangat elok, yang sangat tampan, yang sangat dermawan. Kita tidak bisa Pak, mencintai Isra wal Mi'raj tanpa kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian kecuali aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada ibunya, dari semua manusia. Saya yang paling dicintai. Maka itu adalah orang yang betul-betul sempurna imannya. Tapi sekarang gaungannya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi perilakunya tidak baik. Mohon maaf sedikit pedas Pak omongan saya. Banyak maulid Pak sekarang, banyak maulid. Sedangkan maulid itu bercerita tentang sifat-sifat anggun Nabi Muhammad, tapi terkadang biaya buat maulid itu terkadang bukan haram. Terkadang yang bermaulid itu enggak sholat. Apakah Rasulullah bangga dengan maulidnya? Rasulullah bersedih dan menangis gara-gara maulid itu. Alangkah baiknya kita perbaiki sholat, baru kita bermaulid. Perbaiki uang kita, halalkan uang kita, harta kita, baru kita bermaulid. Karena apa? Itu yang lebih wajib Pak. Sedangkan Nabi Muhammad itu selalu memikirkan kita. Sampai diceritakan di salah satu hadis, baginda Nabi Muhammad itu pernah masuk ke Maqbarah Baqi. Maqbarah Baqi ini tempat makam atau kuburan atau makam para sahabat, bahkan ribuan sahabat, yaitu di kota Madinah. Rasulullah pernah ziarah ke Baqi. Seketika Rasulullah menangis
Wahai Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Saya merindukan saudaraku, kata Rasulullah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, engkau tidak punya saudara ya Rasulullah, engkau putra tunggal, lalu siapa saudaramu? Apakah kita bukan saudaramu? Alasna min ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kita adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, la bal antum ashabi. Enggak, tidak, kamu ini adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah saudaramu? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, saudaraku adalah orang yang hidup setelah saya meninggal. Setelah saya wafat, orang tersebut dilahirkan dan dia merindukanku dan dia mencintaiku. Dia adalah saudaraku. Yang saudara angkat dari kanjeng Nabi, Pak. Kita mau yang ketika saudara angkat bupati itu melarat, Pak. Menikah dianggap saudara angkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Itu adalah Rasulullah yang selalu mempunyai kasih sayang dan menyebarkan kasih sayang. Jadi para hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini saya akan menceritakan apa Isra, apa Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 setelah kenabian, yaitu terjadi di kota Mekah, di Masjidil Haram, yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita, bahwa Isra ini diceritakan langsung di kitab Allah di Al-Quran. Mi'raj ini diceritakan di hadits yang sahih. Isra ini apa, Pak? Isra ini perjalanan malam. Jadi contoh, saya sekarang mau pulang ke Pontianak, jadi perjalanan saya ini adalah Isra, paham? Perjalanan malam. Tapi Isra saya dengan baginda Nabi Muhammad beda. Yang dimaksud dengan Isra di sini ditentukan cuma kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di Indonesia ini banyak aliran sesat. Ada aliran-aliran katanya Isra ke langit 7 nyaingin kanjeng Nabi, saingan Rasulullah. Ada lagi yang mengaku malaikat Jibril. Pas disidang di depan hakim, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Ternyata baru-baru ini di Indonesia ada malaikat kekurangan cairan, Pak. Ini Indonesia ini antik, banyak yang KW, Pak. Banyak yang KW, Pak. Kalau nggak percaya, coba kalau lebaran main ke family, ternyata ada toples, Pak, tulisannya Kongguan. Setelah dibuka rengginan. Nabi palsu ada. Nabi namanya Udin, Pak. Mana ada Nabi Udin, Pak? Kecuali di Indonesia, Pak. Jadi di Indonesia ini banyak yang KW. Banyak yang KW. Jangan terlalu percaya. Milih tokoh kiai yang punya sanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma ketemu di jalan, sekarang ini hampir tidak bisa membedakan, Pak, mana yang kiai dan mana yang dukun. Lagi bisa bahasa Madura lagi, kuliah sebut Pak, jangan coba bahasa Indonesia, Pak. Mana yang kiai, mana yang dukun. Ingat, kiai sekarang, guru spiritual sekarang, kiai, tokoh, kalau dia bisa mengasih jimat, kiai, tidak, Pak. Mun mantip kiai, benih, Pak. Kiai itu di saat bisa menyampaikan dan mengayomi, menyampaikan kebaikan kepada masyarakat dengan mau'izah hasanah. Makanya sebelum surat Al-Isra di Al-Quran dibahas dan dipesan Nabi Muhammad, karena saat menceritakan Isra akan banyak orang yang mencemooh Nabi Muhammad dan mengejek Nabi Muhammad, dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayatnya? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Muhammad kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan Al-Qur'an dan mau'izah hasanah. Apa mau'izah hasanah itu, Pak? Cak peturan metotor bagus atau nasihat baik
atau kata-kata yang lembut disampaikan kepada saudaranya berupa nasihat, itu adalah mau'izah hasanah, bukan singgungan, bukan sindiran, bukan kekerasan. Contoh Pak, saya sering Pak, kalau di Madura itu kalau mau undangan yai, kalau disinggung, itu ada tetangga di sebelah barat kerjaannya makan riba yai, saya jawab singgung sendiri. Pengajian bukan tempat ngomongin orang, pengajian bukan tempat riba, pengajian bukan tempatnya nyinyir. Kita semua ingin menjadi orang baik dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di situ Nabi Muhammad dipesan, ingat Muhammad, jangan sampai Anda itu menyerah menyebarkan kebaikan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Isra wal Mi'raj ini kejadian yang sakral. Awal mulanya Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad tidur di Masjidil Haram setelah sholat Isya, Nabi Muhammad tertidur di Hijr Ismail namanya. Tahu Hijr Ismail Pak? Pak, tahu Hijr Ismail? Saya jelaskan Pak ya. Semoga semuanya akan melihat Hijr Ismail secara langsung. Amin. Hijr Ismail ini ada di Mekah Pak, bukan di Medan Pak. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah Pak, bukan di Singapura Pak. Ini akidah Pak. Banyak umat muslimin ini ditanya, Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Medan. Kepada nabinya sendiri nggak kenal, bagaimana mau mencintainya? Tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal Nabi Muhammad. Mekah ini adalah kota kelahiran baginda Nabi Muhammad, dan di Mekah ini ada masjid yang namanya Masjidil Haram, yang dimana dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah yang kotak Pak, sejelang tak kotak. Paham gak? Ada orang umroh dulu pas waktu tawaf itu kok ada aki. Kok akinya sangat besar, dari saking gobloknya Pak nggak tahu Pak. Sampai Ka'bah dibilang aki Pak, aki besar Pak. Itu berbahaya akidahnya Pak. Makanya belajarlah ilmu akidah di Darun Nasyi'in ini. Banyak ustadz-ustadz yang dikirim dari Banyuanyar, banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan kebaikan. Akidah yang utama Pak. Kita meninggal akan membawa akidah dan amal baik, sholat, puasa, itu yang akan dibawa Pak. Anak istri nggak akan dibawa Pak. Walaupun istrinya glowing, istrinya nggak mau Pak bareng Pak. Itu malah nyari istri glowing. Nih, karena si glowing. Hati kebinin melantak tinting mate. Coba tanyakan, mau nggak ikut suaminya? Nggak mau. Ada nggak indah Pak, setelah 7 harian dipasang lagi lipstiknya Pak, cari yang lebih muda. Pura-pura dia, oh suamiku saya nggak bisa hidup tanpa kamu, saat mau dibawa ke makam itu. La ilah, suamiku, kadang banyak yang bohong Pak. Setelah 7 hari, wow, cari lagi Pak. Sekarang ini banyak pencinta Pak, pencinta janda selalu di depan. Ada pantun Pak, pantun janda itu Pak, yang sekarang lagi viral Pak. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat sampainya. Ada janda, mati lakinya, mau dilamar, banyak anaknya ya Pak. Keruat Pak, keruat pun punya anak, punya pengeluaran Pak. Padahal Rasulullah menyuruh dan menganjurkan disuruh sering mengelus dahi anak yatim. Embunnya itu dilus Pak, dilus. Barang siapa yang mengusap embunnya atau kepalanya anak yatim, sabda Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni sebanyak hitungan rambutnya anak yatim. Makanya sekarang itu mengadakan santunan anak yatim, bukan yatimnya yang dielus Pak, bahkan ibu yatimnya yang dielus Pak. Jadi santunan janda Pak. Dari itu ya harus sedikit ketawa Pak. Tadi terlalu serius ya. Saya juga terlalu tegang berbahasa Pak, karena tidak terbiasa berbahasa. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah.
Hijr Ismail ini contoh, ini Ka'bah, ini Ka'bah, Ka'bah. Ini makam Ibrahim yang modelnya kayak orang duduk dan warnanya emas, itu adalah makam Benih makam Nabi Ibrahim, Pak. Gimana ya kok makam Ibrahim? Berarti Nabi Ibrahim yang dikubur berdiri dong. Itu bukan makam Nabi Ibrahim, Pak. Tapi di situ ada batu bekas diinjak Nabi Ibrahim. Nah, lalu ditaruh di dekat Ka'bah. Nah, ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini ada bangunan seperti tembok melengkung di dekat Ka'bah. Melengkung di dekat Ka'bah. Dan Hijr Ismail itu yang melengkung, Pak, juga sebagian dari Ka'bah. Makanya yang masuk ke bawah pancoran emas itu sama seperti masuk ke dalam Ka'bah. Saya dulu waktu saya di sana, biasanya kalau musim setelah Lebaran itu orang umroh diusir pulang, persiapan untuk haji, dan jemaah haji itu belum datang. Jadi sepi, Pak, di Masjidil Haram itu. Sangat gampang untuk mencium Hajar Aswad. Dulu saya sering masuk ke sini, Pak. Saya sholat di sini dulu 2 rakaat terkadang. Apa? Itu sama seperti sholat dalam Ka'bah. Jadi saya sudah pernah masuk dalam Ka'bah, Pak. Beri mikrofon Jokowi masuk dalam Ka'bah, Pak. Pula pada dia, Pak. Nah, di situ sekarang kita perlu sadar, Ka'bah itu modelnya bukan yang itu saja. Nabi Adam membangun Ka'bah, direhab lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan di zamannya Rasulullah pernah direhab. Ka'bah ini mulai dari dasarnya bumi sampai langit ke atas, Pak. Itu Ka'bah. Sampai Hijr Ismail itu juga sebagian daripada Ka'bah, Pak. Saya enggak lah. Padahal modal kata Ka'bah yang kebelo aki jek raja. Engakin. Tadi to Ka'bah. Rasulullah ini lagi tidur, Pak. Lagi tidur di sini. Lagi tidur, Pak. Tiba-tiba ada malaikat Jibril. Karena waktu itu Rasulullah dalam keadaan bersedih, yang dinamakan tahun sedih. Tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah ditinggal istrinya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, dan juga Rasulullah ditinggal pamannya Abu Talib yang selalu melindungi Rasulullah berdakwah, yang mana tahun itu juga Rasulullah disakiti oleh orang-orang kafir yang di Taif, yang mana ceritanya Rasulullah lagi berdakwah, mengajak orang ke jalan yang baik, tidak ada respon baik. Bahkan Rasulullah dicemooh, dibilang orang gila, tukang sihir, lalu dilempar dengan batu sampai Rasulullah berdarah, Pak. Sampai malaikat datang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apabila engkau berkenan, maka 2 bukit ini saya lemparkan kepada orang-orang Taif, biar orang-orang Taif ini diazab semuanya. Apa sabda Rasulullah? Tidak malaikat, saya masih menginginkan dan berharap orang-orang yang keluar dari tulang rusuknya mereka adalah orang-orang yang beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah disakiti, Rasulullah membalas dengan doa baik. Sedangkan orang sekarang disakiti, merasa terzalimi, langsung melaknat. Siapa yang ditiru? Kalau kita meniru baginda Nabi Muhammad, walaupun kita disakiti, kita selalu memaafkan dan kita mendoakan baik. Itu adalah cara Rasulullah. Rasulullah itu lemah lembut, Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah saat tidur di Masjidil Haram, lalu datang 4 malaikat, dan setiap malaikat membawa pasukan 70.000 malaikat untuk menyambut baginda Nabi Muhammad, karena Rasulullah sudah saatnya liburan, Pak. Keren, Pak, liburannya Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, lalu ke langit sampai ke langit 7, lalu ke aras, Pak. Mun kula sampan libur napa karo beneng-beneng ya ping songai. Rasulullah liburan ini, Pak, menjemput Rasulullah. Tapi sebelum Rasulullah dijemput, di situ ada prepare, kata orang sini, persiapan untuk berangkat liburan. Sama seperti kita, di saat kita mau berangkat liburan, mau ke Jakarta, kita sedia tas dulu, tako arja ngerok jalan sekali tong, sedia plastik dulu, tako terakan kail motor misalnya.
Alito, ini persediaan Rasulullah juga. Persediaannya apa? Ini unik Pak dan antik. Tidak terjadi kepada nabi-nabi lainnya dan juga tidak terjadi kepada orang lain. Apa? Persiapan Rasulullah sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, Rasulullah ini dibelah dadanya Pak. Dibelah mulai dari ini di ujung dada ini ada tulang. Ini dibelah sampai ke pusar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dadanya Pak. Jangan pernah berpikir Rasulullah itu dadanya kotor Pak. Jangan pernah berpikir dada Rasulullah, hatinya Rasulullah itu kotor sehingga butuh disucikan. Jangan berpikir seperti itu Pak. Kenapa? Di situ alasannya Rasulullah dibelah lalu dicuci. Dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Makanya kalau orang datang dari Mekah Pak, jadi minta lama gitu Pak. Mana oleh-olehnya? Mana cincinnya? Mana nasi bukhorinya misalnya? Jangan ke itu dulu Pak. Yang pertama yang diminta air Zam-Zam. Karena ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Sabda Rasulullah, air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminum air Zam-Zam. Di saat kita mempunyai air Zam-Zam, bismillah, ada ulama yang menganjurkan untuk berdiri untuk minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dalam hatinya, ya Allah, terobinnya boleh misalnya. Maka aja. Bener, ini bener Pak. Ya Allah, saya pengen mobil. Ya Allah, saya pengen selamat sihah dunia akhirat, selamat. Ya Allah, anak saya semoga jadi anak yang saleh, salehah. Ini orang di saat minum air Zam-Zam doanya dikabulkan. Itu yang pertama. Kalau ada orang yang datang dari Mekah yang diminta Zam-Zam. Yang kedua, apa Pak? Doa. Orang yang datang umroh dan umrohnya makbulah atau mabrurah, umrohnya diterima, dosa-dosanya dihapus. Dan kata para guru saya, di saat datang pulang ke rumah di desa atau di ke negaranya, itu akan diikuti 40 malaikat. Pertama maksiat di Mekah, makin ke Mekah pada bulan liburan. Entah ke Mekah kadang ngerokun nyari cewek Mekah, sumpah man. Pada tengah itu orang malaikat, sengkanya malaikat Pak. Datang ke situ maka diikuti 40 malaikat. Doanya istajabah. Apa doanya mustajab. Maka di situ setelah ada orang famili kita datang dari Mekah, kita yang pertama minta Zam-Zam, yang kedua minta didoakan, yang ketiga minta siwak, minta siwak. Bahkan sekarang dicemooh Pak, kalau di Madura ini orang nggak punya uang, oleh-oleh Pak karbon kajuk ya. Saya ini nggak punya uang, cuma beli kayu ke sini, dibagikan ke familinya. Cuma siwak, jangan. Itu siwak sangat berharga Pak. Sabda Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak membebani umatku, maka akan wajibkan kepada umatku siwak. Salat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat. Sampai sujud banyak petang 10 rakaat, lesok Pak 2 rakaat mengakui siwak, praktis Pak. Siwak tak kudu saja serat mare. Siwak memang ada etikanya Pak. Etikanya ya, siwak itu ke atas ke bawah seperti nomor 8, nanti ada etikanya. Seandainya Anda tidak tahu, cukup ambil siwak sebelum sholat, digesek 1 kali 2 kali, lalu ditaruh di kantongnya di dalam benih sebab ya dan kesajud benar. Kadang ada yang jahil Pak, siwak lalu ditaruh di depan temannya Pak. Arngit Pak bau Pak. Ini siwak penting. Rasulullah sebelum meninggal, termasuk Allah yarham kakek saya, Kiai Jauhari. Kiai Jauhari ini kakek saya sebelum meninggal minta siwak, sama seperti baginda Nabi Muhammad. Mana siwak? Digosok langsung meninggal, karena dimudahkan saat pencabutan nyawa. Itu siwak. Dan dilancarkan rezekinya.
dan dijauhkan dari penyakit-penyakit dan penyakit-penyakit yang berbahaya, dan tidak diompongkan giginya, kuat. Nah, jadi itu siwak. Jadi kalau orang datang di Mekah, minta itu, Pak. Nah, kembali kepada cerita baginda Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah dibelah dadanya lalu dicuci dengan air Zam-Zam? Apakah Rasulullah hatinya kotor? Apakah Rasulullah punya hasad? Apakah Rasulullah punya dengki? Tidak. Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki berkata di salah satu kitabnya, berpendapat bahwa malaikat itu bukan membersihkan dosa Rasulullah, bukan membersihkan sifat-sifat dengki Rasulullah. Rasulullah suci dari sifat kedengkian, dari sifat keirian. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu adalah bagian setan, darah yang kental yang diambil dari dada Rasulullah. Apa itu bagian setan? Karena dari saking Rasulullah itu kasih sayangnya luas dan besar, sangat sayang kepada umatnya, sampai setan mau dikasih syafaat sama baginda Nabi Muhammad. Sampai setan, Pak, mau disyafaatkan. Pada akhirnya Allah tidak suka, setan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, lalu diambillah darah yang hitam itu. Bukan karena Rasulullah punya dengki, bukan karena Rasulullah punya iri, tapi itu adalah bagian setan. Setelah dibersihkan, kalau kita bercerita secara detail seperti ini, Pak, sampai subuh nggak selesai pengajian ini, Pak. Kita persingkat saja bahwa Isra Mi'raj ini apa tujuannya. Rasulullah langsung diberangkatkan, dijemput dengan hewan. Nama hewannya adalah buraq, warnanya putih, modelnya seperti kuda, bagel, himar atau seperti keledai, dan bersayap. Itu hewan dari surga, Pak, pilihan dari surga. Saat malaikat Jibril masuk ke surga mencari hewan keledai ini untuk baginda Nabi Muhammad, ternyata hewan buraq ini jutaan buraq di surga. Malaikat Jibril bingung, ini milih yang mana yang pantas untuk baginda Nabi Muhammad. Ternyata ada satu buraq yang ada di dekat sungai bersedih. Kenapa, Rob, kamu bersedih? Kenapa galau? Dijawab, wahai Jibril, dari dulu saya pernah mendengar dan selalu saya mendengar sampai Nabi Adam pun berdoa untuk menjadi umatnya. Siapa yang namanya Muhammad ini? Saya penasaran, saya rindu dengan baginda Nabi Muhammad. Saya sering mendengarkan sifat dan cerita-cerita dari para malaikat. Pak Rok ayo di malaikat Jibril. Pas ini Rok, ayo ikut saya. Dibawa ke bumi, langsung menjemput Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung menunggangi buraq itu, diantar Nabi Muhammad sebelum ke Masjidil Aqsa. Masih mampir, Pak, mengkuluban sampean. Kalau kita lagi jalan-jalan mampir ke Indomaret, ke Alfamaret, mele rokok, mele nikah. Nabi Muhammad tadi tuh berangkat dari Masjidil Haram, mampir ke mana? Ya paham, mele rokok, Pak. Mampir ke mana? Mampir ke tempat Nabi Isa alaihissalam, Bethlehem, kelahiran Nabi Isa. Mampir kemana lagi? Tempat Nabi Musa, Tursina. Lalu Rasulullah melanjutkan dan sering mampir dan lain-lain. Rasulullah pada akhirnya nyampe ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di mana, Pak? Baitul Maqdis di mana, Pak? Pak? Istana Presiden di mana, Pak? Jakarta. Tahu Kabdi ke Baitul Maqdis, tidak saya tahu. Tuh lah. Baitul Maqdis ini di Palestina, Pak. Dulu kiblatnya orang muslimin pada awal Islam, dan pada akhirnya Rasulullah didatangkan wahyu di waktu sholat di rumah salah satu sahabat untuk menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke Mekah. Jadi dulu awal Islam kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu yang berada di Palestina. Semoga kita nyampe ke sana, amin. Setelah di Baitul Maqdis, banyak para aulia, banyak para anbiya di situ menyambut baginda Nabi Muhammad. Apa? Ternyata Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Ternyata di situ Nabi Adam sudah bersedia, Nabi Ibrahim sudah bersedia, semuanya sholat dan Rasulullah menjadi imamnya. Di waktu itu Rasulullah mendapatkan predikat titel Imamul Anbiya,
wa sayyidul anbiya wa afdalul anbiya. Lalu Rasulullah bermi'raj, Isra dari Mekkah ke Baitul Maqdis, perjalanan saat malam, bagian bawah. Mi'raj ini bagian naik, Pak. Mi'raj ini Rasulullah naik, yang dinamakan Mi'raj ini naik. Nah, naik Pak ke langit. Nggak usah mikir gimana yang naik ke langit ya, sekarang ada astronot ke atas ini butuh pelindung. Pak, rajanya malaikat Jibril, Pak. Semua yang mengatur hujan ini malaikat, mengatur angin malaikat, mengatur ini malaikat. Yang kerja di dunia ini malaikat, Pak. Dan rajanya malaikat Jibril. Siapa yang mengantarkan Nabi Muhammad? Adalah malaikat Jibril. Okor Pak, suhun Pak Kun, Pak. Ya Pak Kun disentel, Pak. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril penguasa semesta, Pak. Dan pada akhirnya Rasulullah ini naik ke atas. Ternyata ada tangga, Pak. Kata para ulama, tangganya itu sama modelnya dengan tangga yang di dunia. Cuma tangga itu kan biasanya tangga modelnya panjang, lalu banyak kan, banyak yang punya getek-getek, Pak. Punya getek-getek apa bahasa Indonesia ini? Rekan banyak anu dulu, dalam pancan lah. Pokok paham banyak getek-getek, Pak. Ternyata apa? Tangga ini cuma satu, Pak. Tempat untuk menunggangi kaki itu cuma satu. Dan itu jalan, Pak, atas. Kata ulama, kata guru saya, seandainya kita bisa naik tangga ini, kita akan tidak akan bisa menoleh kanan kiri ke belakang. Karena apa? Dari saking indahnya tangga ini untuk menuju langit, 1, langit 2, langit 3. Ternyata pada zaman ini terjadi, Pak. Ada nggak tangga setelah dinaikin jalan sendiri? Ada nggak? Apa nyaman? Elevator atau eskalator. Mangkan lecek tering bisa melolo Pak, main ke Pontianak, main Kamon, ajak bini, ayo dan jalan liburan, siaha. Ajak istrinya ke mall biar tahu. Ini canggih sekarang. Dan dari dulu sudah modern, Pak. Sudah lebih canggih daripada kemodernan saat ini. Naik Rasulullah bersama malaikat Jibril. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, lalu bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang terakhir. Setelah itu Rasulullah langsung ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat, ada jalan di situ, dan setiap hari itu 70.000 malaikat untuk masuk ke Baitul Ma'mur ini. Langsung Rasulullah melanjutkan sampai ke Aras, sampai malaikat Jibril tidak bisa ikut. Malaikat Jibril tidak bisa ikut, Pak. Padahal sayapnya malaikat Jibril, 1 bulu di sayapnya malaikat Jibril bisa menutupi bumi ini, Pak. Enggak bisa masuk. Kalah pangkatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tetap masuk ke dalam. Ternyata, Pak, Nabi Muhammad setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir Allah ada di atas. Jangan berpikir Allah ada di atas. Karena akidah kita Asy'ariyin, akidah orang NU, Allah Maha Suci dari jihad, Allah Maha Suci dari kanan, bawah, atas. Kecuali akidah aliran sebelah itu, Pak. Aliran sebelah itu Allah di atas, maulid bid'ah, masyarakat kubur syirik katanya. Alhamdulillah saya sangat dengan teman-teman kemarin menutup masjidnya, Pak, di Pamekasan. Dengar berita enggak? Ya, kegiatan seperti itu yang suka membid'ah-bid'ahkan juga itu saya juga ikut andil, Pak, untuk menutup masjid tersebut karena berbahaya, Pak. Banyak jaringan-jaringan teroris keluar dari aliran-aliran tersebut. Bahkan ada ceritanya anaknya sekolah di tempat aliran tersebut. Setelah pulang ke rumahnya, ayahnya awalnya muslim jadi kafir, Pak, dikafirkan. Ayahnya sendiri dikafirkan, bahkan mau dibunuh, Pak, sama anaknya, Pak. Hati-hati, jangan sampai mendekat ke aliran tersebut yang suka bilang maulid hati-hati. Jadi Rasulullah setelah bertemu dengan Allah, Rasulullah kembali turun bersama turun diantar oleh malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Musa, disetop oleh Nabi Musa. Muhammad, apa perintah yang diperintahkan oleh Allah? Salat Nabi Musa berapa? 50.
waktu. Kembali Muhammad minta keringanan kepada Allah. Saya sudah terapkan 50 waktu kepada umatku. Mungkin 5 waktu banyak saya tak jam. Entar kali 50 waktu. Nengki, kuleban sampean seandainya 50 waktu Pak, seandainya Rasulullah tidak punya kasih sayang, seandainya Nabi Musa tidak menyetop baginda Nabi Muhammad, mungkin di saat kita kerja beberapa menit adzan mulai Pak. Makan oleh 24 adzan Pak. Setat mantan anyar pun masuk dalam kamar adzan boleh Pak. Tak nyaman iya Pak. Alhamdulillah jadi 5 waktu, maka dari itu jangan pernah tinggalkan waktu sholat. Ada kalanya zuhur cuma 5 menit, mungkin itu sudah paling lama Pak. Kalau pemuda-pemuda ini sekarang sholat tarawihan aja cari yang balapan Pak, yang melarinya 200 per jam sampai enggak pakai tumak nina, jadi mainan sholat tarawih Pak. Allahu Akbar ada kalau di desa saya Pak. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, disambung Pak, dari saking cepatnya Pak, sami Allahu Akbar. Itu jangan itu juga, jangan dijadikan mainan. Ingat tumak nina, kalau sholat jangan main-main. Ini ceritanya sakral tentang sholat ini. Rasulullah pada akhirnya negosiasi dengan Allah, dan setelah 5 disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Muhammad, walaupun 5 waktu umatku tidak akan mampu, banyak yang gak sholat, ternyata aku Pak, ya Kalimantan banyak sih tak bojong Pak. Bener Nabi Musa tore Pak, seburuk apapun pekerjaannya Pak, jangan lupakan sholat, karena pada akhirnya akan kembali baik dengan adanya sholat. Itu pesan moral pada malam ini. Yang terpenting 2, sholat, jangan lupakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik kembali ke bumi Pak, saat subuh, waktu masuk subuh pagi, bertemu dengan orang yang jahat. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini sudah wafat Pak, tapi sifat-sifatnya masih hidup pada zaman ini Pak. Sifatnya Abu Jahal pelit, takut istri. Ketakuan Pak, apa niser ke istri ya? Jangan takut istri, tapi sayang sama istri. Ini beda Pak. Yang takut istri itu ya seperti macan sirkus Pak. Dia pura-pura jadi macan keluar. Ada kesalahan sedikit dari familinya, carok deh misalnya. Koker ya. Ternyata setelah masuk ke rumahnya sama istrinya, dari mana? Miung katanya. Takut jadi kucing, ngamecang sirkus. Jangan takut sama istri Pak, tapi sayang sama istri, bisa mendidik tegas sama istri. Jangan sampai mendiskriminasikan wanita. Wah, istri wajib taat sama suami, sudah terserah, nggak boleh seperti itu. Ada tempatnya juga, ada waktunya juga istri bermusyawarah dengan suami. Dari itu sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya Pak, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau ingin baik dalam hal apapun, sholatlah dan kembalilah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah. Hamba di waktu hamba paling dekat dengan Allah, di saat hamba itu bersujud, minta kepada Allah. Jangan sampai kita sholat hati kita kemana. Makanya di sholat itu ada filosofinya juga Pak. Kenapa Allahu Akbar disunahkan mengangkat tangan? Allahu Akbar. Ini seakan-akan dunia, istri, anak, mobil, tuku. Karena saya sekarang menghadap Allah. Allah, pakai budi kapi. Dunia ini singkirkan. Allahu Akbar, menghadap ke bawah ke tempat sujud kita, bukan menghadap ke nikah. Misalnya yang biasa sombong, dadanya diangkat. Kalau di dalam sholat jangan coba-coba. Tolong turunkan, Anda menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Besar. Tolong, manusia ini hina. Diturunkan, adep ke bebe, adep ke kanan. Apabila di saat sholat tarawih, yang cowok di belakang, yang cewek di depan, sembiara, tindak-tindak sekamah, abojong, sholat tarawih itu nggak dapat sholatnya.
Jangan sampai menuhankan kerja, jangan sampai menuhankan diri kita, tuhankan Allah. Anda berusaha kerja itu adalah sekedar usaha, tapi rezeki yang memberi hanya Allah. Kembalilah kepada Allah, insya Allah semuanya akan dilancarkan dan dimudahkan. Lalu baginda Nabi Muhammad di waktu pagi ditanya oleh Abu Jahal, "Kaifa asbahta ya Muhammad?" Bagaimana pagimu? Selamat pagi Muhammad. Alhamdulillah baik. Kamu dari mana tadi malam Muhammad? Saya pergi Isra wal Mi'raj. Apa Muhammad nggak dengar? Sudah mulai mengejek, Kak. Ternyata Abu Jahal ini tidak cukup sendirian, masih ngajak sahabat-sahabatnya dari kufar Quraisy. Orang Quraisy, ini ada cerita Muhammad konyol ini, ayo kita dengarkan. Kenapa Muhammad kamu ke Palestina? Iya Abu Jahal. Coba ceritakan, coba angkat kakinya yang kanan, diangkat oleh Nabi Muhammad, angkat yang kiri, diangkat, lalu Nabi Muhammad terjatuh, diketawain oleh orang kafir Quraisy, Pak, diketawain oleh Abu Jahal, Pak. Muhammad jangan berbohong Muhammad. Iya Abu Jahal. Lalu banyak ribuan orang murtad keluar dari Islam. Ternyata setelah pertanyaan terakhir, orang kembali lagi beriman kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad disoal, "Muhammad, kalau kamu memang nyampe ke Palestina, masjid yang ada di Baitul Maqdis itu tiangnya itu ada berapa? Pintunya ada berapa?" Langsung mukjizat Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, gambar masjid langsung ke Masjidil Maqdis. Nabi Muhammad menjawabnya dengan secara tepat, secara akal. Nabi Muhammad, kalau memang belum pernah masuk, kenapa ini kok betul semua? Padahal orang-orang kafir Quraisy itu dulu sering ke Baitul Maqdis. Ternyata benar jawaban baginda Nabi Muhammad. Jadi itu cerita Isra wal Mi'raj. Hikmah yang pertama salat, Pak. Hikmah yang kedua, Nabi Muhammad ini sudah menjadi Abdul Anbiya, Imamul Anbiya, masih bisa berziarah kepada Nabi Isa. Itu berarti Nabi Muhammad itu rendah hati, Pak. Beri kerokun pulang pokoknya kok jadi ketua, saya lain ya beri bebentang sokoh sumpaman. Sok-sokan jadi ketua, sok-sokan jadi misalnya, sok-sokan jadi pemimpin, itu hati-hati. Jadi Anda itu lebih tinggi mendaki, Anda harus lebih hati-hati karena jatuhnya akan semakin sakit, Pak. Hati-hati. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Yang terakhir, Abu Jahal memberikan contoh yang tidak baik sehingga kita bisa belajar dari sikap buruknya Abu Jahal itu. Suka mengejek, bermusuhan kepada baginda Nabi Muhammad, benci kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup dirinya sendiri yang membenci, bahkan mengajak orang lain. Saat ini sudah waktunya, Pak. Di saat keliru sama ini, keliru sama satu tokoh, langsung kita mengajak, itu salah, ayo kita bergabung, ayo hajar dia. Jangan seperti itu, karena itu adalah sifatnya Abu Jahal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa diamalkan, dan kita bisa memetik hikmah, kalam hikmah atau cerita hikmah dari cerita Isra wal Mi'raj ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa 'izza'i a'yunihim waj'alna wajha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabbana wa liman adana wa liman ahsana ilaina wa liman zalamana wa liman awsana bid-du'a bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa bijahi syuhada Uhud, syuhada Badar, syuhada Khandaq, syuhada Hunain, wa bijahi sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, wa bijahi Sayyid Abdul Qadir al-Jilani, wa bijahi ahli Makkah ahli Madinah, wa bijahi ardi Makkah ardi Madinah, wa bijahi jami'il muslimin wal muslimat. Iqdi hajatina ya Rabb, iqdi hajatina ya Rabb, iqdi hajatina ya Rabb, bisirri asraril Fatihah.